Masa yang telah dinanti selama ratusan tahun itu akhirnya datang juga. 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan dirinya merdeka sebagai sebuah negara yang berdaulat. Namun, belum genap 1 bulan usia kemerdekaan, Indonesia langsung mendapat cobaan yang berat. Tentara sekutu yang di dalamnya ada tentara Belanda mendarat di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta berupaya melakukan upaya diplomatik untuk mendorong tentara sekutu untuk bekerja profesional, hanya mengurus tahanan saja dan tidak mengutak-atik status kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil. Bung Karno khawatir jika sampai terjadi peperangan, secara matematis tidak mungkin bisa mengalahkan sekutu. Persenjataan mereka jauh lebih lengkap dan keahlian militernya lebih memadai. Atas saran Jenderal Besar Sudirman, Bung Karno diminta untuk mengutus utusan khusus untuk menghadap Roisul Akbar Nahdlatul Ulama Hadratas Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng, Jombang. Tujuannya untuk meminta fatwa kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang hukum membela negara yang notabene bukan negara Islam seperti Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lantas memanggil Kiai Haji Wahab Hasdullah dari Tambak Beras, Jombang. Kiai Wahab diminta untuk mengumpulkan ketua-ketua Nahdlatul Ulama di Jawa dan Madura untuk membahas persoalan ini. Tidak hanya itu, Kiai Hasyim juga meminta kepada para kiai untuk melakukan sholat istikharah. 21 Oktober 1945, seluruh delegasi NU se-Jawa dan Madura telah berkumpul di kantor pusat Ansor di Jalan Bubutan, Surabaya. Kiai Hasyim langsung memimpin pertemuan tersebut, dilanjutkan oleh Kiai Wahab Hasbullah. Setelah melakukan diskusi yang cukup panjang dan mendengarkan hasil istikharah kiai-kiai NU, esok siangnya tanggal 22 Oktober 1945, pertemuan tersebut menghasilkan 3 rumusan penting yang dikenal dengan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Yang pertama, setiap muslim, tua muda dan miskin sekalipun wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Kedua, pejuang yang mati dalam perang membela kemerdekaan Republik Indonesia layak disebut syuhada. Ketiga, warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional dan oleh karena itu harus dihukum mati. Dokumen resolusi jihad ditulis dalam huruf Arab Jawa atau pegon, ditandatangani oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, disebarluaskan ke jaringan-jaringan pesantren, tak terkecuali kepada pimpinan Laskar Hizbullah di seluruh Jawa dan Madura. Dokumen resolusi jihad juga disebarluaskan melalui media pergerakan masa itu. Hanya berselang 3 hari pasca resolusi jihad dicetuskan,
6.000 pasukan sekutu mendarat di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan persenjataan lengkap. Mendengar kedatangan pasukan penjajah, ribuan santri dan kiai dari Jawa Timur bergerak menuju Surabaya. Situasi pun semakin memanas dan cenderung tak terkendali. Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama telah memompa semangat perlawanan rakyat dan memicu terjadinya pertempuran hebat selama 3 hari di Surabaya. Tanggal 27, 28, dan 29 Oktober 1945, tentara sekutu kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Jawa Timur. Mereka lantas mendatangkan Bung Karno ke Surabaya untuk diajak berunding, untuk melakukan gencatan senjata. Pagi hari tanggal 30 Oktober, gencatan senjata ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan juga sekutu. Namun sore harinya terjadi insiden di Jembatan Merah yang menewaskan orang nomor 1 tentara Inggris atau sekutu di Surabaya, yaitu Jenderal Malabi. Gencatan senjata pun langsung berakhir. Pengganti Jenderal Malabi, Jenderal Robert Mansell, mengultimatum tentara Indonesia dan juga santri agar menyerahkan senjata kepada Inggris atau sekutu paling lambat 10 November 1945. Jika tidak, Inggris dan sekutu akan membumi hanguskan Surabaya. Mendengar ancaman itu, para komandan Laskar Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin, TKR, dan para santri marah besar. Seorang pemuda yang bernama Sutomo atau yang lebih dikenal dengan Bung Tomo sowan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Ia meminta izin kepada Kiai Hasyim untuk menyiarkan dan menyebarluaskan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama melalui radio. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka, saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pertempuran 10 November di Surabaya membuat malu tentara sekutu. Target mereka untuk menguasai Surabaya dalam 3 hari tak terbukti. Bahkan di hari yang kedua, tentara sekutu kehilangan Jenderal Robert Mansell. Artinya dalam sebulan menghadapi perjuangan tentara Indonesia dan para santri, tentara sekutu telah kehilangan 2 jenderal terbaiknya. Perang Surabaya terjadi selama 3 minggu. Takbir dan pekik merdeka menggema selama berlangsungnya peperangan. Meski pada akhirnya Surabaya jatuh ke tangan sekutu, namun sekutu mengalami kerugian habis-habisan. Ribuan serdadu terlatihnya tewas, termasuk 300 serdadu Burka Inggris dari India dan Pakistan yang membelot ke tentara Indonesia.
setelah mereka tahu yang mereka hadapi adalah santri dan kiai yang sedang berjihad membela negaranya. Korban di pihak Indonesia sendiri 60.000 tentara, laskar, para santri, sukarelawan, dan rakyat Surabaya gugur sebagai syuhada. Tanpa resolusi jihad Nahdlatul Ulama, tidak akan ada peristiwa heroik 10 November 1945 di Surabaya.